Zenby Neodev LDA ya. Ini dari Neobooks, ini alamat PayPal-nya. Dan ya kerjaan ini sangat enak banget teman-teman, karena bisa menghasilkan dolar dengan cepat. Untuk akun saya yang ketiga ini baru dapat 0,29 ya. Ini bisa dilihat. Dan sebelumnya selamat datang di channel Handako PS. Video ini adalah part ketiga dari part 1 sama 2 lanjutan video sebelumnya ya. Untuk list part 1, 2, 3 bisa dilihat di deskripsi video ini. Sudah saya urutkan, jadi teman-teman bisa mengikuti part 1, part 2 bagi yang belum mengikutinya. Mulai dari registrasi hingga menghasilkan dolar pertama kali sudah saya buat tutorialnya di part pertama ya. Part kedua adalah strategi atau ilmu cara menghasilkan dolar yang lebih besar dengan cara gratisan tentunya. Dan part ketiga ini akan membahas masalah pembayarannya atau metode kayak minimum pembayarannya dan lain sebagainya, serta hasil-hasil yang sudah didapat oleh viewer-viewer saya yang sudah praktek tentunya di part pertama sama 2 yang ada di video sebelum ini ya. Jadi untuk pendapatan sendiri ada 3 poin yang bisa kita kerjakan, small project ya bahasa saya itu, tapi hasilnya bisa gede teman-teman, lumayan lah maksud saya, di angka 10-35 dolaran tuh bisa kalau kita kerjain semua. Namun nggak semua biasanya sesuai dengan profil kita. Jadi ada survei-survei tertentu yang memang nggak memenuhi kriteria dengan profil kita. Jadi ya setidaknya kita punya beberapa akun dengan data profil yang berbeda, itu akan lebih potensial untuk mendapatkan dolar yang lebih besar. Seperti ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini bagian survei opportunities, ada 3 opsi teman-teman. Yang kedua adalah invitation, survei invitation, jadi diundang gitu. Ini biasanya ada banyak, tapi ini 1 off, sisa cuma 5 teman-teman. Saat saya bikin video ini tentunya biasanya sampai 6, 8 gitu teman-teman. Dan untuk daily surveys yang setiap hari ini lumayan banyak ya, bisa dilihat. Kalau di total ya setidaknya sehari itu bisa di 10-35 dolar teman-teman. 35 itu kalau lagi banyak ya opsionalnya. Kalau apa namanya opsi pertama aja ini cuma 2, ini bisa dilihat. Yang biasanya itu ada sampai 8 ya. Kalau minim-minim ini bisa di angka 5-15 dolaran lah kalau di total. Itu pun kalau semuanya lagi open ya. Terkadang kita itu tidak tervalidasi datanya waktu mau survei. Banyak banget penyebabnya, tapi yang garis besarnya umur, bahasa, dan wilayah. 3 itu aja teman-teman. Dan kalau kita apa namanya ngerjain malam biasanya banyak teman-teman. Saya sendiri lebih condong ya waktu menjelang istirahat gitulah. Dan viewer saya ini aja, ini Mbak Lisa ya, ini cuma ngerjain waktu pagi-pagi, bisa dilihat dapat 2 dolaran teman-teman. Padahal ya apa namanya cuma mungkin beberapa menit lah untuk mengerjakan survei, nggak sampai 1 jam barangkali ya, karena ini bisa dilihat sendiri untuk chatnya dapat 2 dolaran ya pagi-pagi lah, riset-riset gitu. Jadi bisa dikerjakan kapan aja sebenarnya project ini, namun dijadikan sampingan itu enak banget teman-teman, karena dolarnya cepat dan kerjanya pun ringan tanpa terikat waktu dan bebas di mana aja. Nggak ada tempat khusus yang mengharuskan kita harus berkantor di tempat tersebut. Jadi bisa dikatakan kerjaan ini sangat fleksibel banget ya, cocok untuk pelajar dan bisa dikerjakan juga oleh kita-kita yang sudah bekerja di waktu-waktu luang, entah jam istirahat atau menjelang istirahat waktu malam hari atau di hari libur. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menambah pendapatan meskipun kerjanya cuma lewat handphone aja teman-teman, karena sebagian memang handphone support ya untuk mengerjakan apa namanya small project di Neobooks ini, tapi beberapa handphone juga ada yang nggak bisa teman-teman, mungkin karena OS-nya nggak terupdate atau yang apa namanya kayak gimana. Yang jelas itu masalah teknikal aja sih. Kalau merubah dari tampilan mobile ke desktop itu mudah banget, tinggal pakai Chrome aja teman-teman. Dan ini bisa dilihat ini adalah viewer saya yang mengerjakan lewat handphone ya, bisa dilihat ya. Itu bisa dilihat chatnya, ternyata bisa juga lewat HP. Jadi meskipun kita kerjanya itu cuma modal HP aja, itu bisa teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan waktu
luang, mungkin sehabis jam kerja istirahat, atau menjelang istirahat malam hari atau pagi hari, ya seluangnya ada waktu lah, itu bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan small project di Neobooks ini teman-teman. Jadi kita bisa langsung registrasi ya. Untuk pendaftaran dan tutorial tahap pertama bisa dilihat di part pertama teman-teman. Di situ mulai dari registrasi sampai menghasilkan dolar pertama kali sudah saya buat tutorialnya. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti step by stepnya di part pertama, kemudian lanjut part kedua, dan video yang saya buat ini adalah part ketiga mengenai pembayaran yang tersedia metodenya di Neobooks. Sebenarnya banyak banget yang sudah menghasilkan teman-teman, namun mungkin akan saya screenshot dan akan saya post di navigasi komunitas pada channel YouTube saya ini. Oke, biar nggak lama-lama, metode pembayaran apa aja yang support di Neobooks ini saya akan jelaskan ya. Yang pertama, kita masuk ke akun masing-masing, kemudian ke personal setting, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat ya, ikonnya gambar palu dan kunci pas ya, tulisannya personal setting, dan kita tekan aja. Kemudian akan dibawa ke halaman seperti ini teman-teman. Jadi di sini itu kita bisa memasukkan email sesuai dengan metode pembayaran yang kita pilih ya. Ada retailer ini untuk kolom emailnya, kemudian Skrill, RATM, kemudian di sini untuk transfer bank, PayPal dan lain sebagainya. Di sini ada minimum pembayaran ya, sesuai dengan metode yang dipilih. Nah, di sini itu bisa dilihat kalau PayPal 5-10 dolar, kalau e-check atau cek elektronik itu 30 dolar, kalau transfer bank 20 dolar, kalau transfer bank yang ini ya maksudnya ACH, kalau wire transfer itu 50 dolar, kalau paper check itu 40 dolar. Kalau saya pribadi selama menjalankan bisnis online hanya menerima menggunakan PayPal dan wire ini, transfer bank, tapi opsionalnya yang wire. Ada juga sih yang menggunakan Western Union, tapi itu di Google AdSense tentunya, periklanan ya. Dan kalau ingin memilih, kita bisa pilih lanjut ya, continue di bagian sini, dan tunggu sebentar, masih loading sesuai dengan kecepatan internet masing-masing. Tunggu sebentar. Ya, ini saya menggunakan hotspot, menggunakan handphone teman-teman. Jadi ya kalau lagi cuaca agak mendung gini ya, lemot-lemot kadang sampai sinyalnya itu hilang. Ini diisi sesuai dengan data masing-masing ya tentunya. Untuk nomor handphone, email, untuk tipenya yang individu ya teman-teman, bukan yang company. Kemudian first name, nama awal, nama tengah atau nama akhir di last name itu. Kemudian address, alamat ya. Kalau address 2 ini kalau punya 2 rumah misalnya. Kemudian city adalah kota, kemudian country adalah negara kita Indonesia, kemudian zip adalah kode pos. Setelah itu bisa di next teman-teman. Di sini saya mau bikin tutorial membuat PayPal-nya juga, tapi di part keempat nanti ya. Jadi part keempat kita akan mengisi kolom ini, sehingga nanti waktu sudah memiliki saldo minimum, kita bisa mencairkannya langsung teman-teman. Jadi akan saya buat step by stepnya sampai pencairan dolar, sehingga kita bisa mencairkannya menjadi rupiah intinya. Jadi tutorialnya itu saya buat selengkap mungkin, dan buat teman-teman yang memang mungkin ada kesulitan dalam segi praktek di menit berapa atau di bagian apa, bisa konsultasi melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di deskripsi video ini tentunya. Dan metode pembayaran di Neobooks ini tidak hanya itu, kita bisa request menggunakan cryptocurrency teman-teman. Di bagian sini Bitcoin, Litecoin, kemudian Bitcoin Cash dan lain sebagainya. Kita tinggal tekan aja add address dan akan muncul kolom untuk alamat masing-masing, rekening masing-masing ya. Dan untuk penggunaan handphone ini, maaf hampir lupa tadi karena ada yang menanyakan juga, sebab penggunaan handphone untuk mengerjakan small project di Neobooks ini kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Misalnya ini ya, salah satu viewer saya juga, sebentar. Nah, bisa dilihat teman-teman,
menggunakan Vivo Y93 kalau nggak salah itu ya, itu nggak bisa, tapi menggunakan Samsung A12 itu bisa teman-teman. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Kemungkinan asumsi saya itu yang bisa adalah yang OS-nya terupdate ya, sehingga untuk mengakses ke platform dengan basis yang sudah diterapkan oleh Newbooks-nya itu bisa dikerjakan. Namun kalau yang lama ya itu ada yang nggak bisa ya tentunya, kayak yang barusan saya tunjukin ke teman-teman. Jadi mungkin diupdate dulu OS-nya sehingga lebih terbaru dan bisa lebih user friendly untuk mengakses platform-platform yang ada di internet. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan dan ditunggu part keempatnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.